Tadi kami sepakat ya bahwa yang melewati jalan nasional Tanjung Keluar Muntah ini bukan hanya Pitikon, bukan hanya angkutan semen, tetapi semua angkutan yang berat lewat sana sekarang karena tidak bisa melewati jembatan Paringin. Nah, oleh sebab itu yang paling penting yang ingin saya sampaikan adalah upaya pemerintah Kabupaten Tabalong bersama-sama dengan Balai Jalan, ya kan? Kemudian PUPR Provinsi, Dinas Perhubungan Provinsi, dan semuanya yang terkait, itu sudah kita mulai dari awal Juni. Nah, puncaknya tanggal 15 dan 16 Juni saya memanggil Mr. Kin, JM Pitikon Saradam. Saya minta kepada beliau agar dengan pertimbangan kondisi jalan, maka angkutan semen tidak menggunakan trailer dan kontainer. Lalu dikomunikasikan melalui surat dengan jasa transportir angkutan ya. Nah, kemudian ada penolakan. Nah, lalu penolakan itu disampaikan kepada saya, terus kami bicarakan lagi. Nah, hari ini puncaknya kami sudah membicarakan hal itu. Jadi nanti Pak Kepala Balai Jalan, Pak Sauki, akan bicara tentang apa yang sudah dan akan dilakukan oleh Balai Jalan untuk perbaikan jalan. Kemudian Pak Pri dari Ditlantas Polda Kalsel nanti akan bicara tentang bagaimana pengawasan dan penertiban. Karena ini menyangkut bukan hanya Tabalong, tetapi HSU, HST. Nah, kemudian Bu Aina bicara tentang kelancaran ya. Nah, nanti Pak Jul Mardi akan bicara tentang jembatan timbang. Jembatan timbang ini sudah kita usulkan, ya kan? Nah, masalahnya adalah karena ada sedikit hambatan soal lahan, ya kan? Lalu tertunda. Padahal kata Pak Jul dari 2018 sudah dianggarkan tahap pertama 5 miliar dan akan ditambahkan oleh bapak yang lain. Nah, saya kira itu pengantar dari saya. Saya minta bantuan kawan-kawan sekalian untuk menyampaikan ini melalui pemberitaan kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui bahwa ini on progress, sudah berjalan. Kita tidak tidur, sudah berjalan, tetapi tidak bisa seperti membalik telapak tangan, ya kan? Cuma kemarin itu kan kita programkan dari tahun 2020, jadi kondisinya memang belum rusak seperti saat ini. Tapi juga seperti disampaikan oleh Pak Bupati, bahwa kami juga sudah berpikir bagaimana ini supaya bisa kita tangani. Jadi kami sudah minta untuk kepada pusat untuk ada tambahan uang, dan alhamdulillah secara program itu sudah disepakati, sudah disetujui, dan kita pun sudah minta izin supaya kita adakan lelangan lebih awal. Artinya sebelum DIPA itu ada, lelang itu sudah kita laksanakan, dan itu juga sudah kita diizinkan dan kami laksanakan. Sekarang sudah selesai proses lelangnya, dan sekarang kita menunggu revisi DIPA. Insya Allah memang yang mudah-mudahan revisi DIPA ini cepat terbit, cepat supaya kita pun cepat lakukan kontrak. Nah, ini paling tidak kita bisa mempercepat perbaikan yang lebih komprehensif, karena yang kami laksanakan sekarang ini hanya bersifat pemeliharaan aktif. Jadi dengan kondisi lubang-lubang kita tutup dulu sementara, dan itu memang tidak bisa bertahan lama. Nah, ini mudah-mudahan nanti dengan uang yang ada tambahan uang itu, ini kita bisa lebih tingkatkan. Walaupun tidak maksimal mungkin karena uangnya juga terbatas, dan tahun anggaran pun tinggal hanya 5 bulan lagi, tapi minimal kita bisa berbuat lebih baik. Untuk jembatan ini memang permasalahan awal itu adalah di jembatan Paringin. Jembatan Paringin ini seperti saya laporkan juga tadi, sebenarnya dari awal sudah kami lelangkan sesuai dengan izin dari pusat. Cuma karena proses lelangnya ada masalah, artinya harus dilelang ulang. Jadi sekarang lagi proses lelang, yang mudah-mudahan akhir Agustus atau pertengahan Agustus kita harapkan lelangnya selesai dan bisa juga kita kontrakkan
sehingga lantai jembatan Paringin itu bisa kita ganti. Memang nanti Pak Bupati itu harus kita tutup total, Pak. Itu mungkin nanti kita harapkan secepatnya, kita akan coba cari cara secepat mungkin supaya bisa seperti di Mataraman kemarin 2,5 bulan itu bisa selesai. Jadi kita harapkan bisa lebih cepat, Pak. Jadi kita sebenarnya juga nggak happy, Pak, dengan kondisi ini karena juga nggak bisa tidur nyenyak kita, karena masih jalan-jalan kita ini masih belum bisa melayani dengan baik. Harapannya seperti itu, Pak. Jadi mudah-mudahan bisa disampaikan kepada masyarakat secara damai lah, gitu, dingin gitu ya, supaya ini tidak terlalu memanas. Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan izin menyampaikan bahwa persoalan lalu lintas sebenarnya dapat diselesaikan melalui forum lalu lintas yang tertuang pada pasal 321 Undang-Undang yang disebutkan tadi. Jadi masing-masing kabupaten dan kota tahun 2012 sebenarnya sudah terbentuk adanya undang-undang yang kami sebut tadi, ada forum lalu lintas untuk di kabupaten dan kota, termasuk untuk provinsi dan juga nasional. Jadi diharapkan untuk masing-masing kabupaten manakala ada hal seperti itu dibicarakan dulu di forum lalu lintas, baru kesimpulannya nanti disampaikan untuk ke provinsi. Karena nanti akan ada rapat untuk forum lalu lintas di provinsi juga. Manakala nggak bisa, nanti pasti ada forum lalu lintas yang tingkat nasional. Jadi barangkali untuk penyelesaian ini mudah-mudahan nanti disampaikan Pak Bupati, progresnya sudah ada, tinggal kita minta lanjuti. Kaitannya dengan untuk kami dari lalu lintas dan juga dari Dishub untuk penindakan gabung persoalannya ada. Namun demikian kita tidak mengharapkan untuk itu, namun demikian kita masih solusi. Barangkali yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi nanti kita tindak lanjuti, mudah-mudahan tidak menjadi ekses dan akhirnya dapat terselesaikan karena ini tidak menyangkut Tabalong saja, kemudian Amunte dan juga KST. Namun muaranya karena hulunya di sini sampai ke Banjarmasin. Oleh karena itu nanti akan berperan forum lalu lintas provinsi. Demikian, Pak Bupati. Terima kasih. Apa yang dikatakan Pak Bupati, jadi sebenarnya ini mungkin sudah merupakan rapat yang kesekian kalinya. Artinya Bapak Bupati dan juga Forkompinda serta pemerintah Kabupaten Tabalong sudah berjuang untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Tabalong. Bahkan mungkin beliau juga sudah koordinasi juga dengan beberapa kabupaten. Jadi intinya adalah bagaimana perjuangan beliau untuk masyarakat sebenarnya kalau kita bilang sangat getol. Jadi kami juga di sini sangat senang sekali bisa hadir di sini karena ini juga merupakan rapat kami yang kedua untuk di kabupaten ini, yang sebelumnya di provinsi. Jadi pada saat kami rapat pada tanggal 21 Juni itu sebenarnya sudah ada kesepakatan antara berbagai pihak, itu baik dari Balai Jalan, kemudian PUPR, Dinas Perhubungan dan juga PU Kabupaten serta Dinas Perhubungan Kabupaten juga dengan pihak ketiga, karena yang saat ini yang masih menjadi buah bibir yaitu dengan Pitikon. Sebenarnya kita tidak menutup kemungkinan juga dengan perusahaan-perusahaan angkutan lainnya. Nah, jadi kemarin kita sudah ada kesepakatan melalui berita acara bahwa Pitikon dia juga bersedia bertanggung jawab terhadap kerusakan jalan ini. Nah, ini juga mungkin menjadi catatan penting kita. Artinya pihak ketiga pun ikut bertanggung jawab terhadap kerusakan ini. Jadi kerusakan ini mungkin tidak hanya di Kabupaten Tabalong seperti yang Bapak Bupati katakan tadi, tapi juga berimbas kepada kabupaten-kabupaten tetangga kita yang lainnya seperti HSU, Balangan, Barabai gitu ya. Jadi ini juga nanti insya Allah tadi sudah saya sampaikan kepada kebetulan Komisi 3 DPRD Provinsi, itu adalah teman satu angkatan. Katanya ini akan dirapatkan lagi karena menyangkut beberapa kabupaten, sehingga akan dibawa lagi rapat di tingkat provinsi. Nah, mudah-mudahan nanti ada semacam MOU atau ada kepastian hukum di antara kita pemerintah dengan pihak swasta gitu ya. Artinya kepastian dalam hal perbaikan dan pertanggungjawaban terhadap jalan-jalan yang rusak ini. Nah, jadi kemudian yang menjadi tugas kami juga, karena kewenangan kami Dinas Perhubungan adalah menjaga
keselamatan bagi pengguna jalan. Jadi kami di sana membatasi jam lewat, kemudian juga terhadap tonase angkutannya. Nah, kemudian juga kita juga menghimbau tidak parkir di bahu jalan yang mengakibatkan kecelakaan bagi pengguna jalan lainnya. Mungkin itu dulu dari kami. Ini dalam wujud usulan pembangunan UPPKB, unit penimbangan kendaraan bermotor atau jembatan timbang. Nah, sebetulnya seperti disampaikan Bupati tadi, secara readiness kriteria sudah lolos sebetulnya, bahkan sudah terisi anggaran untuk tahap 1 ya, 5 miliar waktu itu, di mana ada sedikit permasalahan dan alhamdulillah sekarang sudah terselesaikan. Insya Allah tahun anggaran 2022 nanti bisa dimulai lagi pembangunannya, di mana fungsi PPKB adalah sebagai salah satu ya, pengawasan terhadap berat kendaraan ya, yang berkontribusi untuk merusak jalan. Demikian, terima kasih. Bapak Bupati dan kawan-kawan yang lain, jadi kita sama-sama sudah ada perjanjian dengan PT. Apa yang sudah dikomitmen antara PTKON dengan pemerintah Kabupaten Tabalu. Saya kira itu aja tambahan saya. Sekali lagi tolong kawan-kawan masyarakat yang berdemo kemarin bahwa pemerintah tidak tinggal diam dan sudah melaksanakan komitmen dari kepada PTKON sendiri. Jadi kita sama-sama untuk mengawal bagaimana. Sudah melaporkan kegiatan ini ke Pasekda, yang Pasekda merangkap sebagai PLT Kepala Dinas PPR bahwa agar permasalahan ini bisa difasilitasi di tingkat provinsi, karena yang terdampak bukan cuma Tabalong tapi juga Kabupaten Balamang sampai dengan ke Kabupaten Banjar, sehingga bisa dilaksanakan semacam kayak rapat koordinasi. Semua stakeholder bisa hadir dan bisa dicapai kesepakatan yang lebih komprehensif. Demikian Pak Bupati, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesepakatan antara pemerintah, dalam hal ini Dinas PUPR Provinsi, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong, Balai Jalan, BPTD, dengan PTKON. Nah, kesepakatan itu ada 5 poin. Nah, diantaranya PTKON akan membangun jembatan darurat di Dahai bersama-sama dengan pihak Balai. Nah, pihak Balai akan memperbaiki kerusakan jalan dibantu oleh PTKON. Nah, kemudian yang penting juga operasional pengangkutan ini dari jam 19 sampai jam 4 subuh. Lalu kalau kita melihat tadi pagi masih ada, itu karena kita belum mengawasi sama-sama. Nah, jadi saya mohon ini dikawal, kesepakatan ini kita kawal sama-sama, sehingga supaya kita kembali cepat normal. Nah, saya kira itu kawan-kawan sekalian. Ada yang ingin disampaikan satu atau dua orang soal demo ya. Saya pikir demo ini untuk mengingatkan kita. Saya ucapkan terima kasih. Walaupun jauh-jauh sebelum demo kita sudah berjalan. Tadi sudah saya sampaikan tanggal 15-16 Juni saya sudah bergerak. Nah, tetapi tidak apa-apa. Silahkan aja mereka demo untuk mengingatkan kita supaya lebih akseleratif gitu, supaya kita lebih cepat. Saya kira itu ya, Pak Amin ya dari saya. Intinya kalau kita di jalan itu adalah bagaimana supaya jalan ini berfungsi dengan normal kembali dulu. Kalau memang untuk rekonstruksi seperti yang mungkin baru sama sekali, kita belum bisa untuk melakukan dalam waktu dekat. Tapi tetap kita ingin pelihara jalan ini, yang penting ini bisa dilalui oleh masyarakat, siapapun pengguna jalan dengan baik. Ya, mudah-mudahan ini bisa kita realisasikan. Kami dari Direktorat Lalu Lintas menyampaikan tadi, sampai tanyakan kaitannya dengan sawit dan batu bara. Jadi untuk aturan itu sudah ada Perda 3. Jadi pelaksanaannya gabungan dari Ditlantas dan dari Disub.
Terima kasih masukannya. Kalau masih ada yang lintas, barangkali karena kami di Banjar nggak tahu yang di sini, nanti kita koordinasi dengan Kalisub akan kita laksanakan untuk kegiatan Perda 03. Jadi kita gabungan kalau memang ada yang notabene tidak ada dispensasi atau yang disampaikan tadi, nanti kita tindak. Barangkali itu. Kalau dispensasi sendiri dikeluarkan apa tidak? Kalau dispensasi kami tidak paham untuk masalah itu, jadi mungkin itu nanti bisa tanya dengan Ibu Aina masalah dispensasi ya. Kalau kita tahunya gabungnya saja, kalau memang kita diperintahkan gabung Perda 03 kami siap. Gitu. Menjelaskan memang Perda 3 2012 memang kita juga dengan Polda, di ketuanya kan ada di Polda. Nah memang seperti yang Pak Tri katakan tadi bahwa kami keterbatasan juga untuk mengawasi di daerah ini, tapi mungkin nanti bisa dengan Dishub Kabupaten juga, perpanjangan tangan kami di provinsi. Nah untuk dispensasi sebenarnya yang mengeluarkan ini adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu BTSP. Jadi itu. Tetapi di sana itu ada tim juga. Jadi ada kita juga di sana, ada Biro Hukum juga. Nah, jadi tim ini memang memberikan, karena di dalam itu ada celah gitu ya untuk memberikan izin, tapi izin ini adalah untuk industri lokal. Nah, mungkin itu. Jadi izin itu diberikan tapi untuk industri lokal. Nah, jadi kalau misalnya tadi Mas tadi melihat ada pelanggaran, tolong aja Pak kira-kira petanya apa gitu ya, sehingga nanti mungkin Gapung akan turun ke lapangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu untuk penegasan aja. Tadi kan untuk industri lokal aja kan ada dispensasi. Jadi kalau ada melintas sawit dan batu bara itu pasti tidak ada dispensasi ya. Makanya tadi karena data ini ada di PTSP gitu ya. Jadi kalau misalnya Mas melihat ini ada PT-nya apa, atau juga Mas bisa koordinasi dengan PTSP, kira-kira perusahaan-perusahaan apa aja yang mendapat dispensasi itu. Kalau di kita ini fungsi jaringan arteri primer, ya, arteri primer atau kolektor primer. Itu dari fungsi Pak. Memang wewenangnya ada di kita, cuman kalau dia dari memang tidak semuanya jalan nasional ini dia sudah mencapai standar yang ada di Kalsel ini. Masih ada yang 4,5 meter. Kalau 4,5 meter, kalau kelas mungkin kelas 3 ya, tapi nanti coba ada bisa jelaskan di perhubungan. Kita berupaya memang untuk mencapai 7 meter, tapi kalau untuk di jalur dari Tanjung menuju Kalua dan sebagainya sampai ke sana memang agak susah untuk mencapai 7 meter. Karena pintu rumah masyarakat juga sudah di bahu jalan. Makanya tadi saya sampaikan kepada Pak Bupati dari pusat itu ada rencana merelokasi jalan, tapi ini masih tahap survei. Mungkin di bisa akan keluar tahun ini atau tahun depan. Nah, mungkin mudah-mudahan itu bakal bisa realisasi. Cuman ini terkait bantuan dari luar ya kita belum tahu juga. Tapi kira-kira seperti itu. Tapi saya berupaya untuk jalur yang memang bisa kita lebarkan, mulai dari Tanjung sampai dengan ke Pamuntai ataupun sampai dengan Banjarmasin, kita berupaya untuk bisa mencapai ke 7 meter. Itu standar jalan nasional. Ya, apalagi kalau bisa kami nanti akan buat bahunya itu diperkeras. Nah ini mungkin bisa dilihat ada beberapa yang sudah kita buat. Dan ini mudah-mudahan bisa memperlancar. Karena hari ini kalau kita dari Banjarmasin ke Tanjung Pak, minimal 5 jam. Jadi hampir 2,5 jam kita per 100 kilo Pak. Ini kelihatannya menurut saya harus kita coba kurangi Pak ya. Minimal bisa 225 atau 2 jam saja 100 kilo. Ini ada di sini kan 200 kilo kalau saya nggak salah. Itu Pak. Mungkin Kalau kekuatannya Pak? Kalau perkuatan kita sama dalam desain, itu sama. Itu adalah untuk MST 10 ton. Itu dia. Dan tanggal 21 Juni sudah ada kesepakatan. Kenapa kesepakatan itu belum jalan? Karena masing-masing pihak sedang mempersiapkan diri, termasuk untuk perbaikan jalan, termasuk untuk soal jam operasional, semuanya sedang disiapkan. Nah mudah-mudahan dalam waktu segera ini sudah bisa dilakukan. Dan kami mohon sekali lagi kepada kawan-kawan wartawan untuk menyebarluaskan informasi ini kepada masyarakat kita, supaya masyarakat kita mengetahui bahwa pemerintah selalu hadir
untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Saya kira itu, terima kasih.